Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Tasya Oktavia dari kelas Geografi 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi statistik dasar tentang konsep dan pengumpulan data beserta contohnya. Berikut materinya. Tonton sampai habis video ini ya guys. Baiklah teman-teman, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang konsep dasar statistik. Yang pertama ada pengertian statistik dan statistika. Apakah ada yang tahu pengertian dari statistik dan statistika itu? Ya, benar sekali. Sebab telah kita ketahui sendiri bahwa statistik merupakan hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel hingga grafik. Sedangkan statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Selanjutnya, fungsi dan peran statistik dan statistika. Yang pertama yaitu statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Yang kedua, statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Yang ketiga, statistik dapat menentukan hubungan sebab akibat. Peran statistik dan statistika. Yang pertama, membantu penelitian dalam menggunakan sampel sehingga penelitian dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Yang kedua, membantu penelitian untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengumpulan data beserta contohnya. Tahapan pengumpulan data. Yang pertama, tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan penelitian secara baik. Yang kedua, menentukan metode yang akan digunakan, menentukan teknik pengumpulan data, menyusun pedoman daftar pertanyaan yang dapat menjawab tujuan, menentukan tempat di mana data dikumpulkan dan jumlah responden, menentukan siapa pelaksana pengumpulan data. Selanjutnya tahap pelaksanaan. Yang pertama pengumpulan data dan selanjutnya supervisi lapangan sebelum data dibawa untuk diolah. Cara mengumpulkan data. Yang pertama ada sensus. Sensus ialah cara mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau meneliti seluruh elemen yang menjadi objek penelitian. Contohnya saja sensus penduduk. Yang kedua ada survei. Apakah ada yang tahu pengertian dari survei? Ya, betul sekali. Survei adalah cara pengumpulan data pada sebagian objek yang akan diamati atau diukur dengan menggunakan teknik sampling. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Pengamatan disebut juga penelitian lapangan. Yang kedua, wawancara atau interview. Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang sedang diteliti. Yang ketiga ada pengukuran atau measuring. Proses pengambilan data dengan menggunakan alat ukur kita sebut dengan pengukuran. Kegiatan pengumpulan data dengan cara pengukuran biasanya dilakukan pada penelitian laboratorium, penelitian kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, tes dan skala objektif. Tes dan skala objektif adalah suatu cara mengumpulkan data dengan memberikan tes kepada objek yang diteliti. Yang kelima, angket atau kuesioner. Angket ialah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden. Yang
terakhir, penelusuran literatur. Penelusuran literatur adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya. Materi terakhir yaitu teknik sampling. Apakah ada yang tahu pengertian dari teknik sampling itu? Teknik sampling adalah strategi yang diterapkan oleh peneliti selama proses pengambilan sampel. Proses ini dilakukan ketika para peneliti bertujuan untuk menarik kesimpulan untuk seluruh populasi setelah melakukan penelitian pada sampel yang diambil dari populasi yang sama. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.